teman-teman. Mungkin ini ya, apa namanya, tadi udah dikenalin, jadi mungkin nanti nggak banyak perkenalan. Kebetulan saya juga dulu di sini adalah alumni dari Kopma UNJ gitu ya. Sekarang mau sharing-sharing sama teman-teman. Dan apa namanya, buat panitia mungkin saya boleh share screen sendiri aja ya. Boleh? Iya Kak, silakan. Oke. Oke. Kelihatan udah? Iya, Kelihatan kelihatan ya? Bang. Udah terlihat Oke. Kak. Saya dapat apa namanya, pesan ya dari Kukuh gitu, katanya kita mau sharing soal kiat berwirausaha di usia muda. Ya, jadi saya akan coba sampaikan kiat-kiatnya, dan juga sebenarnya saya mau ngasih banyak impuls dan insight tentang bagaimana juga cara membangun wirausahanya. Karena kalau cuma kiat, saya rasa banyak lah kiatnya. Cuma kalau untuk membangun, ini adalah hal yang paling penting ketika teman-teman mau mencoba terjun langsung dalam dunia wirausaha. Khususnya juga kalau spesifiknya ini kan di usia muda, teman-teman juga masih muda. Pada generasinya itu generasi milenial dan generasi Z gitu ya. Sekarang generasi Z juga udah mulai masuk kuliah, rata-rata semester 1. Terus sedikit perkenalan lagi gitu ya, nggak banyak-banyak. Jadi saya itu aktif sebagai ketua Koperasi Pemuda Indonesia, ketua pengawasnya ya gitu ya. Terus blogger juga, dan saya baru melaunching brand itu tentang kopi ya, namanya Kokofi kayak gitu. Nanti bisa kunjungi Instagramnya ya @kokofi aja gitu ya. Nah itu benar-benar masih baru dan masih dikembangkan, dan dalam proses pengembangannya gitu ya, itu teman-teman nanti bisa lihat di mana proses yang apa sih yang dipakai di semua segala macam. Kita mulai dari mengenal dulu kewirausahaan atau entrepreneurship gitu ya, wirausaha dan wirausahawan atau wirausahawati gitu ya, karena nggak cuma cowok aja yang berwirausaha, tapi banyak juga cewek, dan cewek juga banyak yang sukses untuk menjadi seorang wirausahawan atau wirausahawati itu. Mengenal kewirausahaan atau entrepreneurship itu menjadi nilai lebih untuk menjadi wirausahawan atau wirausahawati ini yang mampu bertumbuh dan berkembang menjadi pengusaha atau bisnis yang sukses, serta merupakan langkah awal terjun ke dalam dunia bisnis ya. Jadi kalau seorang wirausaha pasti berkutat dalam yang namanya dunia bisnis kayak gitu. Dan wirausaha itu dari mana sih asal katanya? Dari kata wira dan usaha gitu ya. Jadi wira ini harus memiliki arti sebagai sifat keberanian gitu ya. Jadi orang yang berani pasti nanti gitu, dan usaha itu adalah aktivitas atau kegiatan mengolah sumber daya untuk memenuhi kebutuhan baik berupa produk ataupun jasa ataupun layanan yang merupakan pengaplikasian dari supply and demand gitu ya. Supply and demand ini nggak bisa lepas dari dunia wirausaha, karena kalau ada permintaan itu ada peluang untuk seorang wirausahawan untuk melakukan supply-nya kayak begitu. Dan wirausahawan atau entrepreneur itu adalah orangnya, gitu ya, seorang pengusaha yang memiliki keberanian yang mampu mengolah sumber daya untuk membuat produk ya, atau jasa atau layanan yang merupakan kebutuhan dari orang lain berdasarkan supply and demand ini gitu ya. Dan kalau menurut teori gitu ya, teori dan juga menurut ahli gitu ya, itu ada 1993 dikatakan oleh si Burgess gitu ya, itu seorang yang melakukan pengelolaan, mengorganisasikan, dan juga berani mengambil segala risiko dalam menciptakan peluang usaha dan usaha yang baru. Sedangkan kalau menurut GBC ya, ini yang lebih apa namanya dahulu lagi gitu, 1803, wirausaha itu adalah seorang pengusaha gitu ya, yang mampu mengelola sumber-sumber daya yang dimiliki secara ekonomis, yaitu efektif dan efisien, dan tingkat produktivitas yang menjadi nilai tinggi gitu ya, lebih tinggi, dari rendah menjadi tinggi gitu ya, jadi valuable gitu lah. Nah ketika kita udah tahu ini, apa sih yang perlu kita tahu yang kalau kita berwirausaha di usia muda? Pertama kita adalah bisa nggak gitu ya berwirausaha di usia muda, itu menjadi kunci kalau kita ngomongin usia muda. Terus siapakah yang masuk kategori wirausaha muda? Lalu bentuk baru dari wirausaha, karena wirausaha hari ini
khususnya di era digital itu berkembang dan menjadi bentuk baru yang nanti teman-teman bakal tahu. Yang itu populernya itu startup. Startup itu sebenarnya adalah entrepreneurship dalam bentuk baru, yaitu dalam pengaplikasian teknologi yang high tech gitu ya, high teknologi gitu ya, di digital yang sehingga memungkinkan mereka untuk cepat bertumbuh dan cepat berkembang. Dan ngomongin muda, siapakah dia? Yaitu adalah generasi muda, generasi milenial atau generasi Z. Di mana generasi milenial ini adalah generasi yang lahir perkiraan 1980-an sampai 2000 ya, termasuk saya kelahiran tahun 94 ya. Terus cenderung melek dengan teknologi gitu ya, atau techno-savvy, dan generasi milenial di Indonesia diprediksi ini menjadi bagian bonus demografi di tahun 2020 sampai dan 2035, dan puncaknya nanti akan ada di Indonesia Emas tahun 2045 ya begitu ya. Kenapa saya ngomong generasi milenial hari ini? Generasi milenial hari ini kan menjadi bagian dari bonus demografi. Artinya menjadi salah satu aktor dan juga salah satu pasar gitu ya. Jadi karena orangnya banyak, maka itu peluang atau menjadi marketnya itu sangat memungkinkan sekali menjadi sasaran untuk dipenuhi kebutuhannya kalau untuk melihat peluang usaha. Dan didampingi ya sama generasi yang setelahnya, yaitu generasi Z yang lahir pada tahun 2000-an sampai tahun 2010 yang terbiasa dengan teknologi yang canggih gitu ya. Nggak cuma teknologi biasa aja, tapi teknologi yang canggih kayak begitu. Bahkan ini sangat mungkin gitu ya untuk nanoteknologi gitu ya, algoritma baru ini ditemukan sama generasi yang baru ini. Bahkan di Indonesia ekosistemnya untuk mendukung bonus demografi ini kemarin digadang-gadang direncanakan gitu ya, akan membangun Silicon Valley Indonesia di Sukabumi yang diberi namanya Bukit Algoritma. Ya semoga ketika sudah jadi, yang mengisi Bukit Algoritma itu adalah generasi milenial ini ya, saya dan termasuk teman-teman juga, dan generasi Z gitu ya, yang sudah pasti melek banget sama teknologi untuk akhirnya membuat entrepreneurship baru ya begitu, dengan model startup yang dikembangkan. Kalau bicara udah milenial yang sebagai target pasar dan juga merupakan aktor, apa sih kita mau lihat dulu gitu ya tren bisnisnya, tren bisnis ala milenial ini yang ada di era digital yang dimulai dari 2018. Kita coba ambil datanya kayak begitu ya, untuk melihat dulu gitu ya, sebelum nanti akhirnya kita bahas setelah terkena pandemi itu ada peluang apa lagi. Karena peluang sebelum, nanti ada peluang setelah pandemi ya. Kalau sebelum pandemi ini 2018 yang lagi tinggi-tingginya munculnya era digital ini memicu kewirausahaan tumbuh juga dalam bentuk baru yang dinamakan startup. Ini trennya seperti ini, di mana fashion dan kecantikan banyak mulai dikembangkan kayak begitu dan menjadi produk yang paling laku gitu ya di sektor digital atau belanja online kayak begitu. Dan di era digital ini ada presentasinya juga dari berapa sih jumlah yang menjadi user gitu ya, yang menjadi pengguna internet gitu ya, dan potensial marketnya kayak begitu. Seperti yang saya bilang di awal, 49% milenial yang usianya 19 sampai 34 tahun ini itu hampir setengahnya gitu ya. Jadi 49% menjadi benar-benar pasar yang sangat luas kayak begitu untuk dijangkau. Kalau generasi sebelumnya atau generasi X itu sekitar 34%, dan yang mendampingi generasi milenial ini generasi Z itu yang usianya 13 sampai 18 itu sekitar 17%. Ya. Dan tren bisnisnya tadi produk perjalanan produk fashion dan kecantikan, lalu kemudian tren anak milenial itu kan yang suka jalan-jalan adalah perjalanan wisata yang menjadi banyak menjadi produk yang dibeli, dipesan atau dalam bentuk pemesanan tiket gitu segala macam, mainan dan hobi gitu ya, terus furnitur perkakas, elektronik, video games, makanan, dan musik digital ini sudah dipionirkan oleh banyak aplikasi pemutarnya ya, mulai dari Apple Music gitu ya, Spotify, Joox, dan kawan-kawannya. Dan ini juga memacu aktivitas keuangan si masyarakat ini yang tadinya milenial ini untuk akhirnya juga tumbuh kayak begitu. Ini terlihat dari data 2013 sampai dengan 2017. Ini saya paparkan untuk akhirnya melihat dulu, membuka dulu tren bisnisnya itu apa, terus juga tren di masyarakat itu kayak gimana di era digital khususnya yang seperti ini. Dan kita kan nggak perlu bertatap muka langsung kan, bahkan kita melakukan webinar ini dengan virtual gitu ya, atau digital kayak gitu. Dan startup
ini startup adalah bentuk kewirausahaan hari ini. Ya, ini saya kasih ilustrasi dengan drama startup gitu ya. Teman-teman pasti familiar dan pasti juga tahu untuk mengenal lebih jauh tentang kehidupan di startup itu seperti apa sebenarnya digambarin hampir 50% di drama ini. Di mana nanti ada kehidupan kayak sandbox yang kalau di Amerikanya itu adalah Silicon Valley-nya gitu ya. Nanti kalau di Indonesia mungkin nanti Bukit Algoritma yang akan menghasilkan penemuan-penemuan jasa layanan atau produk yang bisa membantu masyarakat dan cepat bertumbuh dan cepat berkembang kayak begitu. Dan startup ini apa sih sebenarnya kalau kita mau mengenal startup itu adalah sebuah organisasi yang dibuat gitu ya untuk mencari formulasi bisnis model yang repeatable dan scalable. Ini kata Steve Blank yang menjadi inisiator atau bapak startupnya dunia kayak begitu ya. Dia adalah seorang penulis dan penulis ini dari penulis serial entrepreneur juga, merupakan profesor di Stanford University dan juga di Columbia University. Jadi di sini saya kasih kata tanda kutip ya untuk memahami startup itu yang biar kita lebih familiar, lebih gampang memahaminya adalah startup adalah sebuah yang organisasi yang menemukan bisnis model yang berulang dan juga cepat berkembang. Itu yang menjadi kutip-kutip itu ya, berulang dan cepat berkembang, repeatable dan juga scalable. Ditambah era digital, berarti cirinya adalah digital. Jadi digital, repeatable dan juga scalable kayak begitu. Kemudian ketika kita ngomongin startup, mulainya dari mana kayak gitu ya. Ketika kita ini nggak cuma di startup ya, startup itu cuma kiasan bentuk baru dari entrepreneurship atau kewirausahaan yang sebenarnya mereka itu mulai memakai teori-teori dan ilmu-ilmu yang kekinian baru kayak begitu dan yang paling wajib paling ketika kita mau bikin usaha ya baik itu startup atau enggak di era sekarang itu udah mulai gunakan design thinking di mana design thinking ini adalah sebuah metodologi creative problem solving kayak begitu ini pengertian simpelnya kayak begitu yang ini dipopulerkan sama David Kelly dari IDEO dari The School Stanford Business gitu ya. Terus kemudian saya lanjutkan lagi di mana design thinking ini ketika kita mulai kenal itu apa aja sih gitu ya kalau kita pengen tahu kayak begitu. Ini saya ambil dari the school stanford.edu jadi bisa dikunjungi ya untuk melihat-lihat materi di sana sangat banyak sekali materi di sana dan ini adalah simpelnya gitu ya gabungan antara apa namanya need and solution gitu ya menjadi dirumuskan menjadi 5 tahap ini mulai dari mana aja mulai dari empathize yang dari sebelah kiri lalu kemudian define ideate prototype dan test di mana nanti ketika sudah sampai tahap di ideate ya itu akan mempunyai siklus sendiri yang namanya lean siklus yang dimana itu menjadi solusi atas dari kebutuhan kayak begitu ya dari yang teman-teman temukan ketika melakukan empathize atau empati dan juga mendefine-nya merumuskannya kayak begitu apa sih dari fokusnya dari yang kebutuhan yang teman-teman temukan kayak begitu dan ini bagian besarnya itu ya ini kan bagian kecilnya bagian besarnya itu adalah lean startup kayak begitu nanti kalau teman-teman mau gali besarnya itu ada yang namanya lean startup dan ini lean startup ini Erickson Ries ya yang mempopulerkan ada bukunya kayak begitu bisa dibaca kalau mau tahu tentang lean startup tapi di sini saya ngasih tahu tentang desain ini menjadi sebuah fondasi, menjadi sebuah kiat utama gitu ya untuk akhirnya mengembangkan ide dan menemukan MVP (minimum viable product) atau yang menjadi prototipe untuk akhirnya teman-teman melakukan kegiatan bisnisnya atau kegiatan kewirausahaannya. Kita kenal dulu dengan empathize gitu ya. Sedikit saya bagikan prosesnya karena ini mulai dari cara membangunnya gitu ya. Kenapa empathize gitu ya? Empathize ini adalah tahapan paling awal untuk mengawali proses pencarian masalah, baik itu masalah yang dimiliki oleh kebanyakan orang ataupun kondisi yang dirasakan oleh kebanyakan orang. Masalah yang sering kali kita temui gitu ya dan juga mengetahui apa yang orang-orang pikirkan dan rasakan akibat dari masalah tersebut. Kalau kita bicara bisnis, kalau kita bicara kewirausahaan itu kita bicara tentang orang juga gitu ya, bicara tentang pemenuhan kebutuhannya dan bicara tentang masalahnya. Karena kalau kita melakukan wirausaha itu berarti kita membuat kehidupan seseorang itu bisa terbantu atau bisa lebih baik gitu ya. Jadi life is better gitu ya. Kalau di bahasa Inggris kayak gitu. Jadi kita muncul untuk membuat kehidupan seseorang itu bisa lebih baik gitu ya, seorang wirausahawan itu menyelesaikan masalahnya
yang menjadi solusi atas masalah-masalah yang dihadapi oleh customer atau user ya kalau bahasa secara usernya. Dalam proses empathize ini atau empati ini itu ada 3 komponen utamanya gitu ya yang perlu diperhatikan dan perlu kita bisa, yaitu adalah immerse, observe, dan juga engage kayak gitu. Nah, immerse, observe, dan engage ini apa sih? Immerse itu adalah cara merasakan gitu ya, cara untuk merasakan situasi yang user rasakan gitu ya. Dalam empatasi ini penting untuk kita memahami user atau konsumen kita gitu ya, dalam hal yang penting bagi mereka. Jadi kalau kita sekarang mau bangun bisnis, kita mau bangun mau terjun ke dalam kewirausahaan gitu ya, dalam dunia bisnis, kita tuh nggak boleh yang namanya egois menurut kita, tapi kita harus tahu pasar pasarnya kita kayak begitu. Jadi pasar pasar kita kan adalah user-user yang menggunakan jasa, produk ataupun layanan dari kita kayak begitu. Kalau kita buat produk, kita ciptakan produk ini buat siapa, dan kita harus pikirkan, kita harus rasakan kira-kira kalau dari produk itu kita sendiri akan merasakan seperti apa, dan si user ini akan merasakan kayak gimana kayak begitu. Dan ini adalah proses untuk menggali dari kebutuhan data tersebut, karena bicara era digital, data ini ya, ini kita akan menghasilkan data dari proses ini kayak begitu. Jadi kita catat hipotesa dan hipotesisnya, dan juga apa sih yang perlu kita tahu kayak begitu dari si user ini gitu ya. Ini adalah proses immerse-nya. Kemudian nggak cuma kita terka-terka juga, jatuhnya nanti kayak asumsi, dan asumsi itu harus dipatahkan atau divalidasikan gitu ya. Nah, kita lakukan proses yang berikutnya atau engage gitu ya. Di sini engage ini adalah merupakan cara untuk terlibat langsung dengan si user gitu ya, konsumen kita, dan turut serta juga membantu mengungkapkan cara pikirnya mereka. Jadi selain kita pengen tahu apa yang mereka pikirkan dan apa yang mereka rasakan, itu juga harus tahu kira-kira mereka memikirkan apa setelahnya, memikirkan apa sih kemauannya kayak begitu, dan kita bantu supaya dia bisa mengungkapkan hal itu, sehingga kita juga bisa mendapatkan nilai yang mereka pegang gitu ya. Jadi value gitu ya, nilai. Jadi maksudnya value apa sih yang mereka mau dari produk, jasa, ataupun layanan yang nanti akan kita buat sebagai bisnisnya kita. Yang terakhir adalah observe ya. Observe ini berhubungan banget sama data kayak gitu ya, merupakan cara mengamati perilaku dari user dan juga cara berinteraksi mereka dengan lingkungannya agar dapat memahami hal apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh mereka kayak begitu. Jadi dalam hal observe ini juga ada 3 juga, kalau diperdalam lagi itu tekniknya itu kita harus dari 3 ini, itu what, how, sama why. Jadi apa, bagaimana, dan mengapa. Bagaimana dan mengapa ini apa yang orang itu lakukan ya gitu. Lihatlah secara mendalam bagaimana kenyataan di lapangan. Catat semua yang ada kayak begitu ya. Jadi nanti kesatuan data nanti akan disintesakan di proses define. Kemudian bagaimana orang melakukannya. Maksudnya lihatlah teknik atau cara yang mereka gunakan, mereka kesulitan apa enggak kayak begitu ketika melakukan hal tersebut kayak begitu, dan serta perhatikan juga ekspresinya. Mereka itu ekspresinya kayak gimana sih? Apakah kesusahan kah? Apakah mereka merasa kebingungan kah? Atau segala macam? Karena itu bisa jadi salah satu kunci juga yang kita menemukan solusi atau ide. Ternyata yang selama ini kita pikir itu sudah biasa saja gitu ya. Ternyata ada loh yang bisa lebih efisien, bisa lebih baik, dan bisa membuat mereka lebih senang kayak begitu. Jadi kita juga harus perhatikan ketika melakukan observasi mereka itu kayak gimana sih ekspresinya kayak begitu. Dan terakhir adalah mengapa orang melakukannya, reason apa sih yang menjadi alasan atau sebab si orang tersebut menggunakan produk gitu kan, menggunakan layanan atau menggunakan jasa kayak begitu. Dan yang paling penting adalah temukan gangguannya ya, gangguan apa aja yang kalian temukan, dan catat gitu ya, untuk akhirnya teman-teman simpulkan apakah bisa meminimalisir gangguan tersebut sehingga menjadi nilai lebih dari produk, jasa, ataupun layanan kayak begitu ya. Kalau layanan biasanya hubungannya dengan aplikasi, biasanya aplikasi kayak begitu dari yang teman-teman buat gitu ya. Dan setelah data-data itu terkumpul dari what, terus how, sama juga why-nya, teman-teman define gitu ya. Dalam proses ini teman-teman itu lakukan processing data yang sudah kumpulkan sebelumnya, itu dengan cara apa? Dibongkar dan disintesakan kayak begitu. Lalu ketika sudah dibongkar dan disintesakan, fokus terhadap satu kebutuhan, jadi tetapan satu kebutuhan kayak begitu, dan juga identifikasi dari apa penggerak dan pemicunya kayak begitu, sehingga teman-teman dapat dengan jelas oh ini loh yang namanya kebutuhan si user, oh ini loh masalah yang dihadapi si user.
Nah, kita akan membuat bisnis A, bisnis B, bisnis C, bisnis C, bisnis D kayak gitu ya, yang akan menjadi jawaban hal tersebut. Masuklah ke proses kreatif, di mana nanti kita yang disebut dengan idea kayak begitu ya. Saya lebih senangnya masuk ke proses kreatif. Karena apa? Tadi design thinking ini adalah problem solving dengan cara kreatif gitu ya, metodologinya. Dan di mana kreatif proses ini berhubungan erat dengan tadi research gitu ya, analisis, brainstorming, akhirnya menentukan tujuan dari apa yang mau kita gagas kayak begitu. Dan setelah kita temukan idenya, kita bisa brainstorming lagi, melakukan pengayaan lagi segala macam. Dan ini adalah siklusnya dari kreatif proses tersebut. Jadi muncul ide, ya kan? Muncul ide itu dari mana? Dari research. Dan dari research ini ada analisanya dari data-data segala macam, sehingga bisa diambil sebuah keputusan, dan keputusan tersebut akhirnya menjadi goals atau tujuan, yang tujuan ini terus di brainstorm, akhirnya bisa melahirkan ide baru lagi kayak begitu. Jadi ide nggak cuma muncul dari riset saja, bisa juga dari brainstorming juga, dan teman-teman bisa akhirnya menjelaskan visi misi dari teman-teman bangun bisnis tersebut. Kenapa teman-teman bangun bisnis? Karena jiwa bisnis itu dari tujuan juga. Kalau tujuan bisnisnya jelas, maka outputnya juga akan jelas. Jadi kalau kita sebagai wirausaha gitu ya, atau pengusaha juga jelas kita mau apa yang kita capai, kita apa yang kita tuju, itu yang paling penting. Sehingga ini menyelesaikan banyak masalah dari orang banyak, dan membuat kehidupan orang lain lebih baik. Dan di dalam creative proses ada creative thinking, di mana creative thinking ini adalah berpikir kreatif ya, atau kemampuan berpikir kreatif gitu ya, yang dimiliki oleh individu untuk mengarahkan individu tersebut pada pemikiran yang penuh dengan kreativitas, sehingga dirinya mampu menciptakan sesuatu yang baru, karya yang unik, ataupun karya yang berbeda dari karya-karya sebelumnya. Dan ini adalah salah satu skill yang paling populer gitu ya di sekarang kayak begitu ya, selain ada analytical thinking gitu ya, sebagai analis biasanya kayak gitu, dan juga ada creative thinking untuk memunculkan ide-ide out of the box gitu ya, ide-ide brilian dan atau ide-ide baru yang segar untuk akhirnya bisnis itu tercipta kayak begitu. Dan di dalam kita melakukan creative process itu juga ada salah satunya adalah do innovation atau lakukan sebuah inovasi. Dan ada beberapa strategi yang dapat dilakukan, namun yang menjadi kunci semua ketika kita melakukan creative process tadi adalah inovasi. Itu adalah sebuah kunci kayak begitu. Di mana inovasi ini juga bisa dengan pendekatan teknologi ataupun bukan dengan pendekatan teknologi. Jadi inovasi ini menjadi syarat wajib gitu ya kalau di sekarang, kalau di era sekarang, kalau teman-teman mau masuk ke dalam dunia bisnis. Karena jadi orang itu mau nanya bedanya itu apa, kayak begitu, value-nya itu apa. Ini sejalan sama yang dikatakan sama Panji ya, dalam mungkin bisa dengar di YouTube-nya gitu ya, bahwa dia mengatakan sedikit beda itu lebih baik daripada sedikit lebih baik. Kenapa? Karena kita bisa dengan jelas gitu ya, atau double down, kita fokus terhadap apa sih nilai bedanya kita, sehingga menjadi value utama yang akhirnya orang memilih kita bukan karena kita lebih baik, tapi karena punya sesuatu yang nggak dimiliki sama yang lain, kayak begitu. Yang karena nggak dimiliki sama yang lain gitu ya, dan ini berbeda dengan yang lain, maka konsumen atau user itu memilih bisnisnya kita kayak begitu. Dan ini menjadi kunci. Kuncinya apa? Sedikit beda lebih baik daripada sedikit lebih baik. Jadi kalau teman-teman berusaha lebih baik, itu akan susah dibedakan. Tapi kalau teman-teman berusaha untuk lebih beda, maka ini mudah atau gampang ditemukan dan menjadi ciri khasnya dari teman-teman, dari ciri khas bisnisnya teman-teman. Dan kalau kita ngomongin inovasi, inovasi itu ada beragam macam gitu ya. Dan di sini ada 5 kayak begitu ya caranya kayak begitu. Dan mulai dari subtraction sampai text and unification. Cuma kalau untuk masa sekarang yang paling cocok untuk digunakan itu adalah subtraction. Ya, saya akan juga jelaskan tentang subtraction ini. Subtraction ini adalah paling cocok. Kenapa saya bilang paling cocok? Karena ini bisa dilakukan sama teman-teman di masa pandemi ini, di mana kita melakukan eliminasi dari core komponen dari bisnis kayak begitu ya. Nanti saya juga akan jelaskan core komponen dari bisnisnya itu seperti apa. Nah, langsung aja mungkin ya, biar nggak memakan waktu yang banyak gitu ya. Contoh subtraction itu kayak gimana? Contoh subtraction itu kayak gini. Misalnya core bisnis atau bisnis yang dijalankan itu semula awalnya adalah toko atau swalayan kayak begitu ya. Mungkin akan saya sedikit kecilkan. Nah, kita punya komponen atau yang tadi utuhnya dalam sebuah bisnis toko atau swalayan itu terdiri dari toko atau gedung, gudang, barang atau produk,
sumber dayanya, sumber daya manusia gitu ya, dan juga sistem apa yang dipakai. Itu bisa kita katakan sebagai bisnis model yang pertama gitu. Itu adalah toko atau swalayan kayak begitu. Ini adalah toko atau swalayan. Kemudian nanti kita akan coret misalnya gedung ini, gedungnya kita coret. Dimana kalau gedungnya itu kita hilangkan atau kita coret kayak begini, ini akan menjadi sebuah komponen baru kan, yang kurang satu, yaitu gudang, barang atau produk SDM dan sistem ini akan berubah menjadi yang namanya model bisnis grosir, gitu ya, model bisnis grosir. Nah, ini akan modal bisnis grosir. Itu ketika kita melakukan inovasi dengan mengeliminasi satu komponen bisnisnya yang menjadi tidak utuh kayak begitu. Kemudian ketika kita eliminasi lagi ya, yang nggak cuma toko atau gedung aja, misalnya gudangnya juga kayak begitu. Kita eliminasi misalnya semua, tinggal ada barang atau produk gitu ya, terus sumber daya manusia atau juga sistem. Nah, itu teman-teman akan menemukan model bisnis yang sekarang populer, yaitu marketplace. Di mana marketplace ini dia terdiri dari sebuah sistem, sumber daya manusia, yaitu penjual dan pembelinya, dan juga admin dari toko-toko tersebut, dan juga yang menjual barang-barang atau produk-produk secara digital. Kayak gitu. Kemudian, ketika kita coret lagi, kita juga akan menemukan model bisnis baru lagi. Jadi ini kita hilangkan semua. Tinggal SDM sama sistem. Ya, ada nggak model bisnis yang toko atau swalayan yang akhirnya cuma terdiri dari SDM dan sistem doang? Ada. Yaitu tinggal dropshipper, di mana kita juga cuma melakukan marketing ya dengan sistem yang ada kayak begitu, melakukan marketing akhirnya menjadi sebuah dropshipper ya. Ada istilahnya itu affiliate marketing juga ketika teman-teman melakukan sebuah penjualan produk kayak begitu dari sebuah toko atau swalayan, bisa satu produk ataupun banyak produk. Itu baru satu jenis produknya gitu, satu jenis model bisnisnya yang ketika kita melakukan coba inovasi dengan metode yang namanya subtraksi. Metode subtraksi ini adalah mengeliminasi dari komponen atau core dari sebuah model bisnis. Kemudian yang kedua, saya contohkan lagi biar lebih mudah dipahami, itu ada restoran kayak gitu ya. Restoran itu kan terdiri dari tempat atau gedung, bahan bakunya kayak begitu ya. Terus dapur yang untuk mengolah bahan baku tersebut, lalu ada menu. Menu ini adalah sebuah racikan yang ditawarkan kepada si konsumennya, lalu ada SDM dan sistem. Dan ini ketika jadi model bisnis itu adalah model bisnis yang on demand service atau makan di tempat, ketika semuanya tersedia seperti ini. Kalau kita eliminasi akan jadi apa? Yang misalnya kita eliminasi adalah tempat atau gedungnya. Kita nggak perlu lagi yang namanya punya tempat atau gedung, kita yang penting punya dapur, kita punya bahan baku, kita punya menu. Nah, itu kita akan menemukan model baru yang hari ini populer kayak begitu ya. Mungkin akan saya sebut dengan GoFood model bisnis gitu ya. Di mana teman-teman akan menjadi sebuah online gitu ya, bisnis online kayak begitu. Jadi tawarkan saja, nanti ada via dikirim semua segala macam. Orang nggak makan di tempat lagi, jadi nggak on demand lagi, tapi udah online kayak begitu. Online service kayak begitu. Kita pengen makan apa, tinggal dipesan. Nah, itu adalah model bisnis GoFood atau online kayak gitu. Dan online pun masih berkembang lagi. Ketika kita nggak punya bahan baku ataupun dapur, tapi kita cuma punya menu, itu akan memunculkan model bisnis baru lagi yang kemungkinan ini akan berkembang gitu ya, karena sedang dikembangkan, yaitu adalah ghost kitchen atau cloud kitchen. Di mana model bisnis ghost kitchen atau cloud kitchen ini kita cuma menjual menunya aja, nanti orang akan kirimkan dari menu-menu yang kita jual, dimasakin dalam satu tempat gitu ya, makanya disebut dengan ghost kitchen. Ghost kitchen ini artinya tempat masaknya itu di mana aja, orang yang masak itu siapa aja, yang penting menu yang kita tawarkan itu sampai kepada customer atau pelanggan. Atau bisa dibilang juga adalah cloud kitchen, jadi dapur bersama gitu ya, supaya orang-orang kan bisa masak berbagai jenis menu dalam sebuah dapur tersebut kayak begitu. Dan kita cuma bisa mengeliminasi, milih menu apa aja yang mau kita jual dari banyaknya makanan yang bisa kita jual tersebut kayak begitu, bisa aja dengan brand kita sendiri kayak begitu. Nah, ini ketika kita melakukan inovasi yang disebut dengan subtraction kayak begitu. Nah, ini penting buat teman-teman akhirnya mengenal
model bisnisnya teman-teman dulu gitu ya, ketika mau terjun dalam kewirausahaan atau dunia bisnis atau dunia kewirausahaan seperti itu. Kemudian ketika kita melakukan design thinking itu tujuannya pasti ke MVP nanti, minimum viable product, yang kalau teman-teman lihat di sini saya contohkan di sini ada, kalau kita bikin jasa ataupun layanan kayak begitu ya, kita bisa lewat digital digitalisasi, dan ketika kita digital itu kan kita lewat apps biasanya atau lewat web. Dan ketika kita mau bangun web atau apps itu kan mahal ya, dan punya cost yang besar. Kita bisa mulai dari desain UI sama UX-nya dulu. Kita perdalam dulu dengan MVP tersebut. Sehingga nanti ketika sudah selesai, ikan jadi mock up. Jadi kadang-kadang pitching sebuah apps ataupun sebuah jasa layanan digital itu nggak mesti ada dulu gitu ya. Bisa aja dalam bentuk minimum viable product atau prototype ketika kita melakukan pitching. Pitching ini biasanya dilakukan di mana? Ketika kita melakukan proses pencarian pendanaan, bisa jadi angel investor ataupun di series D, series C, series B atau series A, ketika memang sudah valuasi dan bisnis model sudah ketemu. Karena tadi yang dibilang sama Steve Blank, bahwa startup itu adalah organisasi untuk mencari model bisnis yang cepat berkembang dan juga cepat bertumbuh gitu ya, dan dapat berulang. Dapat berulang ini identik dengan aplikasi yang bisa dipesan berkali-kali atau produk yang bisa dinikmati berkali-kali. Nah, MVP itu pemahamannya biar lebih jelas lagi tuh kayak gimana tuh kayak gini. Aplikasi biasanya tercermin mulai dari 1.0 sampai dengan sekarang gitu ya, misalnya 5.0 kayak gitu ya. Begitupun dipakai di berbagai istilah kayak gitu ya. Jadi dia tuh nggak mulai dari misalnya ban dulu, bannya jadi 2, terus habis itu langsung kayak begini. Kalau bicara soal MVP dari produk kendaraan gitu ya, bukan mobil ya, tapi produk kendaraan. Orang akan mengenal MVP itu seperti ini. Orang minimum itu kan kalau misalnya mau memenuhi kebutuhannya untuk pergi ke suatu tempat ya, dia butuh kalau jalan kaki doang gitu ya, itu akan memakan waktu yang lama. Dia membutuhkan suatu bantuan, dan bantuan yang pertama kali ada itu salah satunya adalah misalnya skateboard. Dia bisa lebih terbantu dalam segi waktu kayak begitu. Tapi di skateboard ini ketika mereka sudah puas bahwa waktunya sudah terpangkas, maka muncul kemauan baru, karena manusia itu kemauan terus bertumbuh gitu ya, sampai nggak tak terhingga gitu ya, manusia nggak akan pernah puas kayak gitu ya. Setelah waktunya sudah terbantu gitu ya, dia nggak nyaman kalau cuma pakai kaki aja kayak gitu. Dia butuh pegangan, maka lahirlah skuter. Itu 2.0-nya, jadi kendaraan 2.0-nya. Lalu kemudian dari mereka yang udah punya pegangan gitu ya, lebih stabil dan juga lebih menghemat waktu, mereka pengen yang namanya lebih cepat lagi kayak gitu, karena dia membutuhkan banyak waktu untuk di tempat yang jadi tujuannya dia, jadi dia nggak punya banyak waktu di perjalanan, maka lahirlah 3.0, yaitu sepeda misalnya. Dari sepeda ini dia masih menggunakan tenaga manusia kayak begitu ya. Dia ketika puas dengan kecepatannya, dia nggak puas dengan energi yang dikeluarkannya, maka muncullah yang 4.0, yaitu dengan kendaraan mesin motor kayak begitu ya. Dan ketika dalam perjalanan, walaupun sudah tidak menggunakan tenaga manusia dan juga justru lebih cepat kayak begitu ya, ternyata dia nggak mau kepanasan ataupun kehujanan kayak begitu. Muncullah yang 5.0, itu mobil kayak begitu. Dan ini adalah salah satu bentuk atau ilustrasi dari gimana sih kita membangun MVP kayak begitu, dan pengembangannya seperti apa kayak begitu. Kemudian selain MVP ya, kita lanjutkan ya. Itu ada siklusnya ketika teman-teman sudah sampai MVP-nya selesai kayak begitu, dan ini ada roadmap-nya sampai ke agile-nya nanti ketika melakukan proses sprint atau perluasan perkembangan lebih cepat lagi. Kalau design thinking kita sudah, maka kita akan masuk yang namanya ke lean startup-nya, yang nanti saya jelaskan sebagai lean siklus nanti. Nah di sini itu berputar kan, kalau kita awal ada garis start, kita naik mulai dari empathize, terus kayak define, muncul ide gitu ya, di ideate gitu, dan akhirnya kita punya MVP dan mulai melakukan eksperimen, penetrasi ke dalam pasar.
Dari finansial pasar kita akan belajar dari apa yang sudah di-feedback-kan sama si masyarakat tadi atau si pasarnya tadi, dan kita akan membuat suatu perubahan lagi, dan suatu perubahan itu akan terus berulang yang disebut dengan iterate, dan dari iterate itu kita akan melakukan banyak penilaian-penilaian sehingga kita bisa melakukan penilaian itu layakkah kita untuk pivot bisnis atau tetap melanjutkannya kayak begitu. Yang kalau emang udah settle gitu ya, kita akan melakukan agile di sini untuk mempercepatnya lagi. Kita akan bisa melakukan product backlog, kita akan sprint planning, sprint execution, cycle improvement, sampai sprint review terhadap produk-produk yang sudah settle tadi. Nah, bicara tentang lean-nya, lean siklusnya, ini adalah lean siklusnya, di mana dari idea tersebut kita membuild MVP yang sehingga menghasilkan produknya, itu kita akan ukur gitu ya, kita akan measure terhadap penerimaannya di masyarakat itu kayak gimana, dan penerimaan di masyarakat atau penerimaan di pasar itu akan menghasilkan data ini akan diolah. Nah, biasanya data ini diolah oleh data scientist kayak begitu kan. Nah, data scientist ini akan dipelajari dan diberikan hasil analisanya sehingga memunculkan ide baru, sehingga membuild generasi berikutnya kayak begitu, yang menghasilkan produk berikutnya dan akan diukur terus. Dan ini build measure itu menjadi sebuah loop, jadi infinite loop ya, yang akhirnya menjadi kerjaannya para startup untuk menciptakan yang terbaik dari yang terbaik kayak gitu ya. Dan gimana sih cara masuk dari siklusnya ini untuk menemukan, misalnya kayak gini, misalnya ini salah satu ilustrasinya untuk menemukan sebuah bintang itu atau kunci kesuksesan dari sebuah bisnis kita atau kunci kesuksesan dari sebuah startup itu, best solution yang kita pengen cari itu ada dua cara. Untuk pertama adalah refinement gitu ya, atau perbaikan. Jadi kita jalani siklusnya gitu, sampai akhirnya ketemu si best solution-nya. Ataupun kita melakukan eksplorasi. Ini ketika kita banyak melakukan pivot dari core bisnis kita kayak begitu. Ya, yang akhirnya bisa ini menjadi kunci yang harus terus diperkembangkan kayak begitu. Banyak yang alternatif yang kita coba lakukan hanya untuk mempalitkan ya, kalau di eksplorasi ini untuk mempalitkan dari kemungkinan-kemungkinan yang menjadi kunci sukses dari sebuah bisnis kita atau startupnya kita kayak begitu. Dan ini guideline ketika kita udah masuk ke agile kayak begitu ya, agile prosesnya ya, ada lean canvas untuk memastikan. Lean canvas ini merupakan pengembangan dari bisnis model canvas. Biasanya di seminar-seminar kewirausahaan itu kan ngomongin tentang pegangan untuk kita sebagai pengusaha adalah bisnis model canvas. Nah, bisnis model canvas ini itu dikembangkan lagi yang biasa dipakai sama startup itu, yaitu adalah lean canvas. Yang ini lebih lebih ke pendekatan teknologi dan digital kayak begitu. Karena di sini bicara tentang fitur dan juga bicara tentang key metric kayak begitu. Apa sih dari pengertian setiap kolomnya? Pertama, kita di sebelah kiri gitu ya, itu ada dua, itu ya, ada kolom problem dan kolom existing alternatif. Dimana kalau kita udah punya ide bisnis, itu harus dituangkan dalam lean ini. Itu seperti ini, misalnya ada top 3 problem yang kita ambil. Dan problem ini apa sih? Problem ini adalah masalah yang kita temukan tadi pada proses define dan proses empati tadi, atau mencari sebuah kebutuhan tadi yang terjadi pada siapa? Pada konsumen atau user yang menjadi konsentrasi bisnis atau usaha yang kita jalankan. Kemudian selain kita melakukan penemuan tadi, kita juga harus paham apakah pasar yang ada, yang hari ini ada kayak begitu, itu ada nggak alternatifnya dari bisnis kita kayak gitu. Jadi kita harus tahu kompetitor ataupun ada nggak penyelesaian masalah dengan cara yang sudah ada sebelumnya yang menjadi salah satu tanda kutipnya gitu ya, yang bisa membedakan kita dengan existing alternatif yang ada kayak begitu. Ataupun menjelaskan, mendefinisikan posisinya kita itu ada di mana kayak begitu. Itu existing alternatif, kita harus tahu kayak begitu. Kemudian ada solution kayak begitu ya, atau bawahnya juga ada key metric. Di sini bisa aja teman-teman 3 layanan, 3 produk ataupun 3 apa yang menjadi sebuah solusi dari 3 problem tadi misalnya kayak begitu. Misalnya solusi dari
masalah atau produk yang kita temukan tadi itu akan berjalan seperti apa sehingga nanti kelihatan yang paling banyak dipesan itu apa. Nah, itu adalah key metric kayak begitu. Nah, key metric itu adalah kunci kesuksesan dari sebuah bisnis atau yang kita percayai dari bisnis yang kita jalankan kayak begitu. Yang ini paling sering diakses atau dipesan sama si user atau konsumen ataupun customer dari kita, baik itu produk, jasa ataupun layanan. Kemudian ada unique value proposition, di mana unique value proposition ini adalah pesan gitu ya, yang di dalam produk kita yang menjadi sebuah keunikan gitu ya. Apa yang menjadi produk atau jasa layanan kita itu spesial, terus bernilai yang memberikan si user ini rasa kepemilikan akan bagian dari bisnis kita kayak begitu. Jadi dia akan memberikan attention-nya gitu ya, dan juga dapat dengan jelas menjelaskan perbedaan kenapa dia memilih produk atau bisnisnya kita kayak begitu. Dan kemudian ada unfair advantage gini ya, yang menjadi sebuah kekuatan kita, bahwa kompetitor kita itu nggak bisa yang namanya meniru dengan mudah kayak begitu, dan tidak bisa mengikuti apa yang kita berikan kayak begitu. Dan kita punya channels juga atau cara kita menjangkau si customer kita, baik itu si produk atau jasa atau layanan yang kita ingin sampaikan kepada si customer-nya kita. Kemudian ada customer segment, ini yang paling penting ketika kita melakukan sebuah bisnis. Kita target pasar kita itu siapa, kebutuhannya kita harus jelas kayak begitu. Dan itu nanti kita saya akan kasih sebuah gambaran dengan yang namanya market validation. Ini adalah salah satu yang bisa teman-teman lakukan. Dan bagaimana sih proses market validation ini untuk menentukan customer segment ini. Dan early adopters ini adalah kunci gitu ya, kunci produk kita bakal diterima sama si customer segment ini atau enggak, segala macam. Kira-kira bisa berkembang enggak gitu produknya kita, baik itu produk, jasa ataupun layanan dari bisnis kita kayak begitu. Dan early adopter ini adalah fondasi kita menggali data. Karena biasanya pengguna awal-awal ini banyak sekali mengasih feedback kayak begitu, dan paling sering diberikan oleh survei gitu ya. Banyak sekali, bahkan setiap aplikasi kadang-kadang minta dikasih feedback, minta di review. Nah, itu biasanya early adopter itu yang paling berpengaruh terhadap kegiatan seperti itu. Nah, sekarang kita mau refleksi dalam dunia kewirausahaan ini gitu ya. Coronavirus ini menyerang gitu ya. Jadi kita harus menerima, kita harus bergerak gitu ya. Kita nggak boleh yang namanya terjebak dengan coronavirus seperti ini. Dan kita punya istilah baru gitu ya, new normal gitu ya, atau adaptasi kebiasaan baru. Kita harus move on. Akhirnya kita coba masuki babak baru ini gitu ya dalam kita berkehidupan. Dan ketika kita mau terjun berwirausaha atau menjalani bisnis di era pandemi ini, apa sih yang kita perlu pahami nih gitu. Jadi selain ilmunya yang tadi yang kita sudah pelajari di awal, salah satu apa cara membangunnya, kita coba sekarang kita lihat dengan kondisi hari ini ya, di pandemi ini. Ada tiga peluang yang bisa di bisnis di era pandemi ini yang memungkinkan tetap berjalan dengan baik gitu ya. Pertama adalah bisnis kebutuhan bahan pokok. Ya, semua orang sekarang menyikapi uangnya, karena orang nggak gampang buat mengeluarkan uang. Dan paling gampang mengeluarkan uang itu untuk apa? Untuk kebutuhan bahan pokok kayak begitu. Terus di bahan pokok ini itu merupakan sebuah kebutuhan dasar gitu ya, kebutuhan dasar dari seorang untuk hidup. Ibaratnya kan ada primer, sekunder, sama tersier gitu ya dalam memenuhi kebutuhan, dan pokok ini kan masuk ke dalam kebutuhan primer, kebutuhan yang harus dipenuhi gitu. Kemudian yang kedua ada bisnis jasa atau produk kesehatan gitu ya. Banyak vitamin sekarang semua. Nanti saya akan kasih lihat juga trennya dan berapa kenaikannya di marketplace dalam penjualan bisnis kesehatan ini kayak begitu. Dan ini menjadi sebuah orang itu peluang di mana semua orang berlomba-lomba sehat, karena di 2021 ini
hal yang harus paling kita syukuri adalah kita masih hidup, kita masih bertahan, kita masih bernapas kayak begitu. Dan untuk mempertahankan kehidupan kita, mempertahankan kesehatan kita, kita butuh yang namanya produk kesehatan untuk menunjang tersebut. Kita butuh jasa kesehatan, layanan kesehatan untuk akhirnya kita bisa melanjutkan kehidupan kita dan melewati masa-masa sulit seperti ini. Yang ketiga adalah bisnis jasa layanan pengantaran atau delivery service. Sekarang orang banyak belanja online dan banyak tertolong oleh jasa layanan pengantaran kayak begitu. Dan jasa layanan pengantaran sekarang itu nggak cuma satu. Ya, dulu kan ada yang namanya jasa layanan itu pos gitu ya. Berkembang lagi JNE, berkembang lagi ada GNT, dan bahkan sekarang banyak lokal pengantaran kayak begitu ya. Dan itu bisa aja teman-teman bangun dan lakukan. Misalnya kalau teman-teman melihat potensi banyak UMKM di daerah teman-teman dan mereka belum terkoneksi sama pengiriman online, misalnya ojek online segala macam, itu teman-teman bisa tawarin komunitasnya teman-teman yang emang mau bikin jasa pelayanan itu membantu mereka semua kayak begitu, dan itu sangat memungkinkan sekali gitu, karena orang kan pesannya secara online dan butuh orang yang nganterin barangnya kayak begitu, yang mau berjibaku di tengah jalan kayak begitu ya, dengan protokol kesehatan yang jelas kayak begitu. Nah, dari ketiga ini datanya untuk bisa kita pelajari apa, ini saya ambil datanya dari iPrice gitu ya, selama pandemi kemarin, tren minat belanja online produk kesehatan selama COVID-19 di Indonesia. Pembersih tangan, hand sanitizer itu kenaikan peminatnya, kenaikan pembeliannya itu sangat fantastis ya, sampai lebih dari 200% ya, bahkan sudah masuk ke ribuan persen, dan ribuan persen pun nggak di sekitaran 1000, tapi sampai 5.580% itu naik gitu ya permintaan dan pembeliannya kayak begitu. Sekarang semua tempat umum gitu ya, semua pribadi ketika kemana-mana pasti yang namanya stok pembersih tangan kayak gitu ya, hand sanitizer ini pasti ya menjadi hal yang mutlak dan menjadi sebuah protokol kesehatan, sehingga yang tadinya jarang orang pakai sekarang semua butuh, dan itu total kenaikannya sampai seperti ini, sangat fantastis sekali. Kemudian yang berikutnya, yang kedua itu ada vitamin. Yang ini vitamin C ya, untuk menjaga daya tahan tubuh itu sampai hampir 2000% ya, 1986% kayak begitu. Dan sampai akhirnya ke masker gitu ya. Ini Dettol, termometer. Termometer ini menjadi sebuah kebutuhan di instansi-instansi ya, dan juga di berbagai macam tempat yang orang datangi, baik itu restoran, baik itu toko, baik itu instansi pemerintahan, itu kan dicek ya sama satpam sekali. Dan termometer ini akhirnya naik sampai 1000% permintaannya, yang tadinya cuma dipakai cuma buat ngecek panas, ini badan lagi panas apa enggak, panasnya tingginya sampai mana kayak gitu kan. Dan banyak yang pakai yang namanya termometer tembak kayak begitu, termometer yang bisa tanpa menyentuh gitu ya. Dan selain kesehatan, ternyata di masa pandemi ini kan tren digital juga naik gitu ya, dan online produk yang selain non kesehatan itu nah itu salah satunya ada webcam. Nah, kita melakukan kegiatan webinar ini untuk menunjang kegiatan webinar ini, salah satu yang dibutuhkan adalah kamera yang menunjang supaya kita bisa terlihat dan juga bisa saling bertatap dengan baik kayak begitu. Nah, itu ada yang paling populer dan paling banyak dibeli untuk menunjang itu kan. Kegiatan ini nggak cuma dilakuin sama yang webinar ini, tapi orang kerja, meeting, gitu, segala macam butuh kualitas yang baik gitu ya. Akhirnya webcam sampai 1000% juga, bahkan 1500% itu laku di pasaran. Ini berkat tersendiri buat pengembangan produk-produk digital gitu ya. Dan ini secara nggak langsung yang namanya memaksa kita mempercepat revolusi industri 4.0 gitu ya. Dan kemudian tren menjaga kesehatan tadi juga didukung sama produk sepeda, sempat ngetren juga kemarin sepeda, dan langka gitu ya ketika orang mau beli sepeda, dan harganya ketika demand-nya naik sementara supply-nya sedikit, berarti itu sangat potensial sekali untuk mendapatkan cuan gitu ya, atau mendapatkan margin gitu ya, lumayan tinggi gitu ya. Terus ketika di rumah aja, produk kayak produk kecantikan gitu ya, produk-produk aloe vera kayak begitu, itu buat perawatan tubuh, akhirnya tubuh ini mulai diperhatikan ya begitu, itu juga mulai naik. Terus Indomie goreng gitu ya, Indomie goreng karena banyak di rumah gitu. Kalau puasa mungkin sekarang kita nggak bisa konsumsi, tapi kalau dulu sebelum gitu itu naik banget, karena daripada gabut atau nggak apa-apain, lapar, bisa
masa kayak begitu. Dan Nintendo ya, konsol game itu juga naik di tren kemarin. Dan sekarang saatnya untuk teman-teman paham di dunia bisnis ini, ketika kalian mau terjun itu, terjunkan apa? Start with the reason why. Kenapa teman-teman mau bangun bisnis A? Kenapa teman-teman mau bangun bisnis B? Ya, dari berdasarkan apa yang sudah dipaparkan sebelumnya gitu ya. Reason-nya apa? Karena ini yang paling penting ketika teman-teman mau yang namanya berwirausaha. Start with the reason why. Alasan apa kayak begitu. Yang menjadi teman-teman berani mengambil resiko, berani mengambil tantangan, challenge gitu ya. Yang akhirnya teman-teman kerjakan. Yang kalau kata sambutannya Kak Ovi tadi, kunci kesuksesannya dari teman-teman berwirausaha adalah teman-teman sendiri gitu ya. Makanya untuk menjaga alasan tersebut, teman-teman harus memiliki alasannya, kayak begitu. Reason why-nya, kenapa teman-teman berbisnis, kenapa teman-teman berusaha. Yang akhirnya teman-teman itu akhirnya menjadi tahu, know your purpose gitu ya, tujuan berbisnisnya untuk apa. Nah, di saat pandemi ini buat strategi bisnis terlebih dahulu itu menjadi sangat penting. Yang teori-teori tadi itu bisa teman-teman praktikin. Karena selama pandemi ini semua orang tidak bisa kemana-mana, ke mall, ke toko tutup gitu ya. Dan ini menjadi masa peralihan orang-orang dari kebiasaan belanja datang ke market, terus mesti pegang produk tadi, terus akhirnya lihat ke arah digital, serba online semua. Nah, teman-teman bisa manfaatkan momen ini. Ketika udah tahu reason why-nya, keberanian teman-teman untuk akhirnya mau berbisnis. Dan kedua, ketika kita di era pandemi ini, kita pesan apa nih yang mau dibawa, message apa gitu yang mau dibawa kepada si customer, konsumen atau pelanggan kita gitu ya. Branding yang itu kita harus keseluruhan ide dari pemikiran kita yang tadi kita asah, kita temukan kayak begitu. Ini harus kita komunikasikan. Komunikasinya secara konsistensi di semua platform digital guna bisa membangun kepercayaan dari user pelanggan yang tadi menjadi customer segment kita. Terus jadi mulailah juga membangun pesan yang konsisten gitu ya dalam yang mudah dikenali, unik dan juga menawan. Coba kalau contohnya misalnya jual bakso gitu, promosikan dengan kemasan yang berbeda dari yang sudah ada atau bukan apapun dari produk kita tanpa menjelek-jelekan hal yang sudah ada. Dan di sini ada tentang market fit gitu ya, tentang produk kita diterima apa enggak gitu ya, paham sasaran customer yang seperti apa yang kita lakukan. Jadi customer segment kita kayak begitu, dimana produk market fit ini adalah perpotongan dari market yang kita tuju dengan produk yang kita punya sehingga diterima gitu ya, dimana ketika kita sudah menemukan produk market fit ini, sukses itu menjadi lebih dekat gitu ya, dimana sukses itu terjadi itu bisa di situ. Dan business is people. This mean that we are here to make someone life better. Yang tadi saya bilang, bisnis itu atau berwirausaha itu atau kewirausahaan itu adalah berbicara tentang orang, di mana orang ini pengen kita buat kehidupannya itu bisa lebih baik. Gitu. Artinya sebagai pebisnis kita di sini untuk membuat hidup seseorang lebih baik itu kita harus kenal siapa yang mau kita bahagiakan, gitu, siapa yang mau kita tolong, siapa yang mau kita layani gitu. Mau kita kasih produk kita kayak begitu, sehingga mereka punya nilai dari apa yang produk kita tawarkan. Kemudian saya ada video ini sangat menjelaskan penerimaan produk kita ya, penerimaan produk kita terhadap ini bisa teman-teman simak. Kebetulan waktunya tinggal sedikit lagi, mudah-mudahan sempat ya sampai akhir. Woi Mir, apa kabar? Kabar baik, Mar. Kabar lu gimana? Baik. Tapi lumayan sibuk nih. Biasalah, akhir tahun, buat laporan. Lu bikin laporan sendiri, Mar. Kenapa bukan anak buah lo yang ngerjain? Ini laporan buat investor, Mir. Mereka kan harus tahu perkembangan startup yang mereka kasih modal. Kalau lu kan enak tuh pakai duit sendiri. Jadi nggak perlu bikin laporan kayak gini. Ya, ada enak dan gak enaknya juga sih, Mar. Tapi kalau lo nggak bikin laporan, bisa jadi bisnis lo nggak berkembang secepat ini kan. Ya juga sih. Ngomong-ngomong, gue lagi tertarik investasi kecil-kecilan di startup. Kalau gue paham sih, kita belum bisa ngomongin profit. Minimal ya, balik modal lah. Tapi kalau lihat startup yang bakar-bakar duit, gue jadi bingung sama balik modalnya. Nah, ini emang pertanyaan yang paling menghantui investor. Ini nih, gue jawab pakai cerita warung gorengan langganan anak-anak kantor gue ya. Lah, kok warung gorengan? Gorengan aja lo ngasih contoh. Gue mau investasi ke bisnis digital, Mar. Bukan ke warung gorengan. Yang namanya
bisnis sama aja Mir, ujung-ujungnya kan tetap harus balik modal. Dengerin dulu cerita gue. Oke, lanjut. Jadi warung gorengan ini baru buka, jualannya tahu isi, tempe, sama bakwan. Harga produk dia semuanya sama, 1.000 per gorengan. Di hari pertama jualan, dia bagi-bagi gorengan gratis ke kantor sekitar warungnya. Salah satunya kantor gue. Enggak rugi dia bagi-bagi gorengan gratis. Nah, menariknya, dia tanya dulu sama satpam di kantor gue, ada berapa karyawan di dalam? Kata satpam, ada 50 orang termasuk satpam. Terus si mama gorengan ini ngasih 100 gorengan gratis. Tiap orang dia kasih jatah 2 biji. Loh, emang semua orang makan gorengannya, Mar? Bukannya pasti ada yang nggak doyan gorengan ya? Apalagi yang lagi diet tuh. Betul, lo tahu istilah pemasaran yang bilang, separuh biaya promosi hanya buang-buang uang. Masalahnya, kita nggak tahu separuh yang mana yang dimaksud. Ini berlaku juga di kasus gorengan ini. Yang makan sih nggak sampai separuh anak kantor, tapi 100 biji gorengan itu udah juga loh. Dari 50 anak di kantor gue, 10 orang langsung jadi pelanggan. Terus sorenya mereka mampir beli gorengan. Ya, paling nggak 5 biji per orang. Oh, gue ngerti sekarang. Jadi si warung gorengan keluar biaya pemasaran sebesar Rp1.000 kali 100 buah sama dengan Rp100.000. Yap, bener banget. Si mamang gorengan keluarin biaya pemasaran 100.000 bukan hanya untuk penjualan gorengan, tapi menciptakan user base atau komunitas pelanggan yang setia. Itu namanya Customer Acquisition Cost atau CAC atau CAC. Dari Rp100.000 dia mendapatkan 10 pelanggan. Artinya CAC dia Rp10.000 per pelanggan. Gimana? Udah kebayang kapan balik modalnya? Minjem kayak deh. Jadi harga gorengannya, terus untuk pelanggan beli 2 biji, pelanggan bayar Rp5.000. Margin 50% jadi Rp2.500. Yang jajan tadi Rp10.000 ya, berarti 4 kali beli udah balik modal kan Mar ya? Hitungan sederhananya sih gitu Mir. Masalahnya tidak segampang itu. Dari 10 orang yang jadi pelanggan warung gorengan, sehari setelah dapat gratisan promo, memang semuanya bakal beli lagi besok. Harus hitung lagi Mir. Oh iya juga. Mungkin aja dari 10 pelanggan awal itu cuma 6 yang jadi pelanggan tetap. Itu juga nggak mungkin sih. Mereka tiap hari beli gorengan. Betul. Nah itu namanya retention rate. Kalau nanti ada 6 orang yang jadi pelanggan tetap, berarti retention rate sama dengan 6 banding 10 atau 60%. Kalau yang nggak balik jadi pelanggan lagi namanya apa, Mar? Nah, itu namanya churn rate atau pelanggan yang nggak balik lagi. Petani, di sini churn rate-nya 40%. Cara hitungnya sama kayak retention rate. Tapi, Mar, misalnya 10 orang pertama tadi beli hari Senin, terus hari Selasanya cuma 6 orang yang beli lagi. Bisa aja kan 4 orang sisanya beli gorengan lagi minggu depan. Kalau berubah-ubah gitu, gimana ngitung balik modalnya? Itu dia. Emang bakal berubah-ubah, Mir. Makanya kita harus ngitung pakai tabel cohort. Terus kita hitung CAC recovery-nya. Baru ketemu kapan balik modalnya. Nah, apalagi tuh, Mar? Tapi, Mar, misalnya 10 orang pertama tadi beli hari Senin, terus hari Selasanya cuma 6 orang yang beli lagi. Bisa aja kan 4 orang sisanya beli gorengan lagi minggu depan. Kalau berubah-ubah gitu, gimana ngitung balik modalnya? Itu dia. Emang bakal berubah-ubah, Mir. Makanya kita harus ngitung pakai tabel cohort. Terus kita hitung CAC recovery-nya. Baru ketemu kapan balik modalnya. Nah, apalagi tuh, Mar? Oke, satu-satu ya. Karena berubah-ubah, kita harus nentuin time frame-nya buat itu retention ini. Misalnya, kita punya asumsi kalau pelanggan paling sering beli gorengan seminggu sekali. Jadi time frame-nya kita bikin mingguan. Tiap minggu ada berapa konsumen yang beli lagi. Kita catat di sini. Misalnya, ini nih angkanya. Ini tabel apa, Mas? Ini namanya cohort yang gue bilang tadi nih. Di sini 10 pelanggan awal itu dihitung dari minggu 0 ya. Di minggu berikutnya 6 dari 10 pelanggan itu balik lagi. Minggu besoknya 6 orang, terus 5 orang, 3 orang. Terakhir di minggu kelima tinggal sisa 2 orang yang balik lagi. Gitu ya, Mas? Yap, jadi tiap minggunya mamang gorengan harus menghitung berapa anak kantor gue yang beli. Dari situ ketahuan berapa lama promosi gorengannya si mamang yang gratis bakal balik modal. Itu jadi syarat mutlak ya, Mas? Terus kita juga harus pastiin kapan pelanggan pertama kali beli dan kapan dia beli lagi ya. Iya, Mir. Ya, anggap aja si mamang gorengan memorinya super kuat. Jadi nggak bakal lupa siapa yang datang dan kapan datangnya. Bisa-bisa di warung gorengannya dia punya teknologi kamera tracking, juga face recognition. Bisa aja loh, Mas. Ngomong-ngomong, gue baru kepikiran nih.
kan dia kasih gratisan gorengan gak cuma ke kantor rumah, mungkin aja tiap minggu dia kasih promo gratisan itu ke kantor-kantor lain juga. Kalau gitu, ini gue tambahin perhitungannya. Minggu pertama promosi, si Mamang dapat 10 pelanggan dari kantor gue. Di minggu kedua, dia dapat 20 orang dari kantor beli magang. Minggu ketiga, dia promo ke boneka. Dan si Mamang dapat 12 orang. Dan seterusnya. Setiap minggu, jadinya si Mamang dapat pelanggan baru. Baris minggu di bawah angka 0 ini, nunjukin para pelanggan baru. Kalau kolom horizontal ke kanan, ini nunjukin retention rate. Di minggu berikutnya, bisa kelihatan berapa banyak pelanggan yang balik lagi. Cohort ini bisa ngasih tahu seberapa bagus bisnis di perusahaan kita. Idealnya, kolom kedua yang isinya pelanggan baru ini, angkanya naik terus. Semakin ke kanan, penurunan angkanya nggak terlalu banyak, sampai stabil di angka tertentu. Terus di sini bisa lo lihat, ada garis diagonal. Ini nunjukin jumlah pelanggan aktif tiap bulannya. Oke, tapi bentar deh, Man. Balik lagi pertanyaan pertama gue tadi. Balik modalnya kapan? Nah, tadi kita punya asumsi kalau pelanggan bakal beli gorengan seminggu sekali. Setiap beli sekitar 5 gorengan, artinya warung dapat untung Rp2.500. Si AC-nya warung gorengan ini kan Rp10.000 ya tadi. Di minggu pertama dia dapat 10 pelanggan. Jadi total si AC-nya Rp10.000 dikali 10 sama dengan Rp100.000. Artinya buat balik modal, warung itu butuh 40 kali pembelian. Hitungnya dari total si AC dibagi mati per pembelian, Rp100.000 dibagi 2.500. Oh, udah kelihatan nih. Nyari tahu kapan balik modalnya berarti totalnya 10 tambah 6 tambah 6 tambah 5 tambah 3 tambah 2 sama dengan 32. Loh, berarti belum balik modal setelah 5 minggu. Nah, ya itu. Dari sini lo bisa tahu kalau duit yang dibakar-bakar buat promosi itu bakal balik lebih cepat kalau pelanggan setia dia semakin banyak. Makin bagus produk dan servis yang ditawarin, makin cepat balik modalnya. Kalau 10 orang yang di kantor gue beli terus tiap minggu, angka di table jadi 10, 10, 10, 10, dan 10. Minggu keempat sudah balik modal. Lebih cepat kan? Wah, bener juga, Mar. Gue paham sekarang. Angka-angka ini juga bisa jadi barometer buat nentuin seberapa jauh bisa bakar duit ya. Salah satunya itu, Mir. Dari sini kita bisa tahu customer lifetime value atau CLV-nya juga. Berapa margin yang bakal dihasilkan tiap pelanggan buat perusahaan. Terus kita juga tahu gimana respons dan penerimaan konsumen terhadap produk kita. Jadi gimana, Mar? Kapan lo mulai aktif jadi investor nih? Gue bakal investasi kalau ada startup yang bisa ngiyakin. Mikirin gue kayak lu gitu, Man. Ya, jadi ada pesan mungkin dari panitia kalau materinya sudah habis ya. Namun akan saya bantu jelaskan sedikit lagi, mungkin sekitar 1 menit, 2 menit kemudian. Jadi dalam video tadi, secara ringkasannya adalah gini. Tabel cohort di sini itu membantu kita untuk memahami dari bisnis yang tadi kita coba yang namanya market fit. Bener nggak produk kita itu diterima sama si market yang kita tuju ini? Terus bagaimana penerimaannya? Bisakah kita lanjutkan ke penjualan berikutnya, ataukah kita harus melakukan pivot bisnis dari bisnis utama yang kita jalankan? Itu adalah teori yang bisa teman-teman pakai, yang sangat membantu banget, karena berwirausaha atau kita melakukan bisnis di sekarang itu nggak kayak dulu, yang kalau dulu kan kita harus istihoroh gitu ya, maksudnya harus istiqomah gitu kan, kita bakal lanjutin ini enggak, kayak begitu, jadi tahan dulu kayak begitu. Tapi kalau sekarang kita berbisnis itu berbasis data. Kita itu punya yang namanya hitungan, dan hitungan ini menjadi syarat wajib. Dan kita tahu kapan kita mau berhenti, kapan kita mau pindah, kapan kita mau melakukan inovasi, kapan kita mau melakukan pembaharuan, kayak begitu. Supaya apa? Market yang kita tuju itu diterima, kayak begitu untuk video tadi. Jadi menyukai produk kamu tidak berarti membeli produk kamu juga, kayak begitu. Jadi tabel-tabel cohort itu nanti kalau teman-teman pelajari itu, kalau yang semakin ke kanannya semakin stabil, artinya produk teman-teman itu diterima. Kalau ke bawahnya juga semakin besar, artinya produk teman-teman itu mampu untuk bisa berkembang dan diterima lebih banyak dan lebih luas lagi. Tapi kalau enggak, atau kebalikannya malah tidak stabil atau malah cenderung menurun ke kanannya, terus ke bawahnya juga menurun, artinya produknya tidak bagus, jasa atau produk lain teman-teman juga tidak diminati sama si customer yang teman-teman tuju, kayak begitu. Dan ketika kita melakukan validasi gitu ya, ini adalah proses validasi gitu ya. Jadi proses tadi juga termasuk dalam proses kita memvalidasi apakah
kita itu diterima apa enggak gitu sama market gitu ya. Jadi market validation kayak begitu, di mana market validation ini ada lean method gitu, dan juga nanti ada pendekatan waterfall method gitu ya, atau pendekatan waterfall. Apa sih bedanya? Bedanya itu adalah gini, kalau yang sebelah kiri itu biasanya membutuhkan membutuhkan waktu yang panjang dan juga resiko yang tinggi. Biasanya ini untuk perusahaan besar. Tapi untuk teman-teman melakukan pengembangan di startup itu biasanya pakai yang lean method gitu ya, lean approach kayak begitu ya. Di mana ketika produk keluar dipenetrasi masyarakat, dan itu dilihat feedbacknya kayak gimana, sehingga mempunyai checkpoint yang banyak. Kalau di sini kan checkpointnya cuma satu, kalau di kanan itu checkpointnya 2. Dan ini bisa teman-teman pelajari, bisa dibaca ya nanti ya. Mungkin kalau panitia membagikan materinya nanti bisa teman-teman baca. Nah, ketika kita udah validasi pasar atau market validation gitu ya, kita akan tahu validate problemnya, dan kita akan tahu kayak gimana validasi solusi yang kita berikan gitu ya, bisa nggak menyelesaikan validasi problemnya kayak begitu, sehingga kita menghasilkan produk atau jasa atau layanan yang valid juga, sehingga kunci kesuksesan dari bisnis kita itu bisa terlihat kayak begitu. Jadi kayak metriknya tadi itu jelas kayak gitu. Dan terakhir produk itu sendiri ya, logo, konten, kemasan yang cantik dan kualitas gitu. Ini salah satu kegiatan juga yang harus menjadi cerminan komunikasi dari apa yang terjadi di jantung bisnis kita. Jadi benar-benar adalah jenis merek yang akan diterima dan dicintai sama pelanggan kita, user kita, segala macam. Contohnya kayak produk kopi saya segala macam ini juga melewati proses yang sama dengan apa yang saya sampaikan dari awal sampai tadi kayak begitu. Untuk menciptakan kayak begini, saya mulai melakukan early adopters gitu ya, dan ini baru banget 2 minggu. Produknya akan berkembang seperti apa nanti lihat saja. Apakah saya bisa pivot nantikah, ataukah saya akan mempertahankan dengan model ini. Dan teman-teman ketika melakukan webinar ini, kalau materi yang dibagikan, saya nggak cuma ngasih ilmu gitu ya, tapi teman-teman bisa coba praktekin dengan melakukan teks atau exercise kayak gitu ya. Coba teman-teman lakuin sendiri, gali, siapa tahu teman-teman menemukan model bisnis dan bisnis yang teman-teman bisa jalani nih sekarang kayak begitu. Sangat memungkinkan sekali. Dan di sini ada brainstorming juga disediakan gitu ya, masing-masing idea ketika teman-teman mau praktek, mau coba gali model bisnisnya teman-teman, atau mau coba cari bisnis teman-teman. Di sini juga saya kasih lembar tulis idenya yang clue-cluenya, misalnya ide pertama itu harus ditulis seperti apa, ide kedua itu harus ditulis bagaimana, dan terakhir sebelum menutupnya gitu ya, buat kita diskusi lebih jauh, a goal without a plan is just a wish gitu ya. Jadi tujuan kita tanpa sebuah perencanaan yang mulai dari A sampai ke Z-nya itu cuma sebuah harapan aja kayak begitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih teman-teman setelah dengar materi dari Kak Agung? Wah, bagus banget ya materinya. Nah, untuk teman-teman nih yang punya pertanyaan, bisa banget bertanya lewat private chat ke saya, atau menyalakan fitur raise hand kemudian on mic. Sudah masuk beberapa pertanyaan nih, Kak Agung. Langsung aja ya, Kak, ke pertanyaan pertama dari Nafa Fana dari Institut Teknologi Sumatera. Pertanyaannya, bagaimana cara menerapkan MVP dengan tepat di usaha kita, Kak? Nah, ini pertanyaan bagus nih. Saya suka sama pertanyaannya. Ya, ketika kita sudah punya MVP gitu ya di usahanya kita, bagaimana gitu ya supaya akhirnya kita bisa tepat, kita tahu itu tepat atau enggak. Nah, jadi dalam proses kita setelah kita MVP itu jadi, kita harus menemukan early adopters yang menjadi hipotesis atau hipotesanya kita, ini produk, ini buat siapa. Dan itu disebut dengan early adopters. Jadi kita udah punya MVP, langsung bisa kita kasih promosi, bisa kita kasih kita tawari mereka untuk beli kayak begitu ya kan. Ada PO gitu ya, pre order gitu ya, ataupun mereka yang kita tuju ini kita tawari terlebih dahulu, kita kasih proposal terlebih dahulu misalnya segala macam, untuk akhirnya mencoba, merasakan, terus juga menikmati baik itu produk, jasa ataupun layanan yang bentuknya udah jadi, itu yang MVP tadi, itu yang merupakan prototipe tadi, supaya dia bisa kasih feedback
kayak begitu. Nah, feedback itu bisa teman-teman kalkulasi ketika misalnya teman-teman itu anggap standarnya teman-teman itu minimal 10 orang nyobain dulu. Dari 10 orang itu, teman-teman itu lihat penilaian mereka bagaimana di rata-rata. Kalau semuanya bilang suka, misalnya 8 dari 10 bilang suka, nah itu berarti MVP itu udah bisa diterima lebih banyak pasar lagi. Kayak begitu. Jangan ragu untuk akhirnya melakukan perluasan dari market teman-teman terhadap MVP tersebut. Nah, selain itu ada dua yang tidak misalnya memberikan feedback yang kurang baik. Nah, feedback yang kurang baik itu ditabung ketika perluasan market tadi. Itu menjadi catatan, dua catatan gitu kan. Terus nanti ada feedback lagi kan. Nah, feedback yang dari batch berikutnya itu akan menentukan bahwa kita harus melakukan inovasi kemana. Inovasi kemana itu terlahir dari kritikan atau kekurangan yang diberikan feedback sama si user atau konsumennya tadi dalam bisnis kita. Kalau dalam contoh misalnya bisnis saya yang saya terapin, saya kan punya MVP produk kopi saya kayak begitu. Dan ada racikannya segala macam. Itu saya kasih ke teman-teman ke kenal-kenal terdekat dulu dan saya minta komentar dari dia segala macam. Akhirnya saya punya keputusan untuk memastikan itu sebagai menu tetap atau nanti membuat menu baru lagi kayak begitu, karena ternyata menu yang sebelumnya itu nggak valid karena itu asumsi saya aja bakal diterima masyarakat, tapi ternyata ada loh yang lebih diterima masyarakat dan itu valid. Kenapa? Karena customer atau konsumen sendiri yang bicara kepada kita. Mungkin kayak gitu ya. Untuk siapa tadi yang nanya? Dari Institut dari Nafa Fahrina dari Institut Teknologi ya. Sumatera. Jadi harapannya Nafa Fahrina mulai mencatat gitu dari MVP tersebut, pas udah sampai ke early adapter-nya itu gimana responnya kayak begitu. Itu yang paling penting, baik itu mock-up ataupun produk beta atau produk 1.0-nya dari si Nafa. Kemudian selanjutnya selanjutnya ada ya, amin Kak. Selanjutnya ada pertanyaan dari Fahmi dari Kopma IAIN Pekalongan. Pertanyaannya itu, kan kita mahasiswa kalau mau mulai bisnis tuh untuk urusan modal masih susah gitu ya Kak. Nah, untuk mengambil bagian dari bonus demografi ini dalam memulai bisnis agar dapat continue, apakah harus dimulai ketika masih menjadi mahasiswa atau nanti setelah kerja, Kak? Ini kita bicara reason why-nya. Kenapa? Makanya tadi saya sebutkan dalam sebuah materi saya tadi. Reason why-nya. Kalau teman-teman udah nemu reason why-nya, kenapa teman-teman mau melakukan bisnis, mau terjun di dalam dunia wirausaha, itu teman-teman gak usah khawatir. Baik sedang kuliah pun sudah kuliah, karena teman-teman akan dengan sense-nya gitu ya, pasti akan membagi waktu ya, akan bisa memanajemen waktu karena teman-teman tahu alasannya, tahu bagaimana prioritasnya, tahu bagaimana. Jadi teman-teman itu nggak menunda gitu ya. Kadang-kadang ide yang ditunda itu akan melewatkan momentum juga kayak begitu. Jadi harusnya teman-teman setelah kuliah sudah sukses, namun karena teman-teman menunda, jadinya beberapa proses tahapannya jadinya mundur kayak begitu. Jadi terus kalau enggak lagi nge-hype gitu ya, malah teman-teman nggak masuk, tapi giliran udah nggak nge-hype, ternyata bisnisnya teman-teman itu malah udah nggak banyak peminatnya semua segala macam. Karena sekarang bisnis itu selera manusia itu cepat sekali berganti ya. Kalau teman-teman mempelajari tentang generasi milenial yang menjadi pasar terbesar hari ini, milenial itu sering banget yang namanya berpindah-pindah kayak begitu. Nggak konsisten di sini bukan berarti nggak punya pendirian, tapi karena saking banyaknya pilihan. Kalau ada yang lebih baik, kenapa pilih yang nggak lebih baik itu gitu kan, kayak begitu. Ataupun ada yang beda, kenapa pilih yang sama kayak gitu. Kan kadang-kadang orang juga nggak mau disamain kayak begitu, pengen punya nilai lebih segala macam. Jadi kalau pertanyaannya seperti itu, tadi pertanyaan dari siapa itu, mulai aja dulu kayak begitu ya. Terus yang penting jangan nekat, tapi pahami reason why-nya dan pakai teori-teori dan juga praktekin semua yang ada dalam teori tersebut. Jangan dilewat-lewat. Buat apa ada teori kalau emang ternyata melaksanakannya nggak pakai teori sama sekali kayak begitu.
digunakan dengan rencana. Ya mungkin terjawab atau tidak itu. Buat tadi siapa pertanyaannya? Kayaknya saya nggak lihat sih sebenarnya tadi. Banyak banget udah di chat ya. Dari Fahmi, Kak. Ya, jadi kalau mau memulai bisnis tuh emang harus niat dan konsisten banget ya, Kak. Betul, harus niat dan konsisten. Mengingat waktu juga nih sudah memasuki waktu zuhur ya, teman-teman. Mungkin disudahi saja sesi tanya jawab kita. Bagi teman-teman yang masih memiliki pertanyaan, bisa langsung menghubungi Kak Agung ya, Kak, lewat sosial media. Boleh. Saya terbuka untuk melakukan diskusi. Kalau di sini dibatasi oleh waktu kegiatan, tapi kan kalau chat langsung saya itu bisa banget. Jadi yang bingung-bingung, yang pengen dijelasin lebih dalam lagi itu bisa banget kontak saya. Saya terbuka untuk melakukan diskusi karena bagian dari diskusi itu juga memperkaya pengetahuan saya juga secara pribadi. Jadi sharing to sharing gitu ya. Saya sharing, nanti teman-teman sharing juga. Jadi sehingga kita bisa menemukan solusi bareng-bareng kayak begitu. Iya, betul banget. Boleh nih teman-teman langsung follow aja sosial medianya Kak Agung. Nah, selanjutnya saya mau kasih kesimpulan dari materi Kak Agung hari ini ya. Jadi kesimpulan yang saya dapat dari materi kali ini yaitu kewirausahaan adalah kemampuan mengelola sumber daya untuk menciptakan sesuatu yang baru. Nah, pelaku kewirausahaan itu disebut wirausahawan. Kenapa sih kita sebagai anak muda itu berpengaruh banget ke dunia ekonomi? Karena anak muda itu terlebih generasi milenial nantinya akan yang paling mempengaruhi ekonomi karena sangat mudah terbiasa dengan teknologi. Nah, untuk memulai usaha ini yang paling penting itu ada design thinking, ada define atau processing data, terus ada critical thinking, dengan mengembangkan research dan inovasi. Kemudian ada lean startup, ada lean canvas juga, dan kita harus paham alasan, tujuan, dan pesan dari bisnis yang akan kita jalankan. Kurang lebih seperti itu. Nah, untuk selanjutnya nih, bakal ditampilkan sertifikat untuk Kak Agung yang diberikan oleh panitia sebagai bentuk apresiasi. Untuk teman-teman HPD boleh ditampilkan sertifikatnya? Ya, jadi ini sertifikat untuk Kak Agung ya Kak. Semoga bisa digunakan dengan sebaik mungkin ya Kak. Baik, dengan ini berakhirlah sudah sesi materi dan tanya jawab kita. Saya selaku moderator mohon undur diri. Burung Cendrawasih